Dan saudara, untuk membahas tentang kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek yang menyeruduk KRL di stasiun Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, kita sudah terhubung dengan penasihat masyarakat transportasi Indonesia, Ellen Tangkudung. Selamat siang Ibu Ellen. Selamat siang. Dengan Imron di studio, Bu Ellen. Ya. Baik, Bu Ellen, bagaimana Anda melihat kronologi kecelakaan antara kereta api Argo Bromo Anggrek yang menabrak KRL di stasiun Bekasi Timur ini dari sudut pandang keselamatan transportasi? Baik, pertama-tama saya ingin menyampaikan duka yang sangat mendalam untuk semua korban, baik meninggal dunia maupun luka-luka, terutama kami dari masyarakat transportasi Indonesia sangat prihatin akan kejadian ini dan semoga tidak terulang lagi. Dan ingin disampaikan juga oleh kami bahwa sebenarnya kereta itu adalah angkutan umum. Jadi dari sisi transportasi ya, angkutan umum yang paling aman, paling berkeselamatan ya. Jadi semuanya bisa dihandle gitu, bisa diinikan karena sudah punya jalur sendiri. Namun apapun ada teknologi di situ, ada manusia juga di situ yang mengelola. Itu dulu ya. Nah, untuk kejadian di Bekasi, stasiun Bekasi Timur, ya, saya hanya bisa mendapatkan informasi dari media selama ini ya. Jadi belum ada informasi yang resmi hasil dari penyelidikan atau investigasi oleh KNKT yang mungkin lebih teliti ya. Namun dari apa yang dilihat, apa yang disampaikan itu eh, kita melihat bahwa ini adalah suatu kecelakaan yang kalau menurut saya harusnya tidak perlu terjadi, walaupun ada kejadian kecelakaan taksi ya di depannya, harusnya di belakangnya itu sudah ada peringatan-peringatan sebelumnya yang menurut saya kalau sekarang ini harusnya teknologi komunikasi itu sudah bisa melakukan peringatan itu gitu ya untuk kereta di belakangnya supaya tidak terjadi tabrakan atau paling tidak mengurangi kecepatan dari kereta antar kota yang akan lewat. Dan saya juga belum tahu ya karena tidak ke lokasi apakah di stasiun Bekasi Timur itu ada jalur yang bisa mengalihkan perjalanan atau ada double track di situ ya. Karena sebenarnya sejak zaman Belanda itu stasiun-stasiun semua juga punya track yang bisa mengalihkan perjalanan khusus di stasiun ya karena ada kemungkinan kereta yang berhenti. Nah, stasiun Bekasi Timur tidak bisa dikatakan stasiun kecil karena di situ lewat KRL dengan frekuensi yang tinggi dan juga dilewati oleh kereta antar kota dengan kecepatan yang ya kecepatan yang memang maksimal untuk kereta Argo ya. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya eh, harusnya sih bukan bukan untuk kedepannya, tetapi harusnya semua stasiun, terutama yang ramai, itu sudah ada jalur untuk pengalihan. Ya, situ jadi bisa dengan manual maupun dengan teknologi itu sering disebut dengan wesel bisa memindahkan jalur yang sedang ada permasalahan khusus di stasiun. Oke, Bu Ellen, tadi Anda katakan bahwa kereta adalah sebenarnya transportasi umum yang paling aman begitu ya, dan harusnya tidak terjadi kecelakaan seperti ini. Tapi kalau kita bicara soal kecelakaan ini, ada dua kemungkinan antara human error atau soal teknologi yang error begitu ada kalau Anda katakan ya. Kalau kita bicara soal human error dulu, Bu Ellen, kesalahan apa yang paling mungkin muncul hingga dapat mengakibatkan seperti yang terjadi pada malam hari tadi? Ya, apapun kereta sering juga terjadi kecelakaan ya, tetapi itu akibat dari luar. Jadi Oke. kecelakaan yang sering terjadi adalah di persimpangan sebidang ya, itu paling sering terjadi dan persimpangan sebidang secara Undang-Undang Perkeretaapian tahun Undang-Undang nomor 23 ya, kalau nggak salah ya, itu sudah dinyatakan bahwa tidak ada lagi persimpangan sebidang. Persimpangan sebidang itu hanya untuk sementara.
ya. Jadi itu kecelakaan itu terjadi seperti itu. Dan yang kedua adalah kecelakaan karena anjlokan. Anjlokan itu karena cuaca, karena banjir, karena hujan, sehingga struktur dari konstruksi kereta itu bisa runtuh ya karena hujan. Nah, sehingga harusnya di dalam operasional kereta sendiri harusnya bisa berjalan lancar karena semuanya bisa dikendalikan. Apalagi teknologi komunikasi sekarang sudah lebih canggih dari yang zaman Belanda dulu ya, zaman dulu. Nah, harusnya sih seperti itu ya. Nah, saya sebenarnya tidak bisa menyatakan sekarang Oke. ini human error atau teknologi error ya, tetapi itu yang harus diinvestigasi ya, karena walaupun memang ada kecelakaan persimpangan di depan ya, tetapi di belakangnya harusnya bisa teknologi itu bisa bisa memberikan peringatan dini ya harusnya ya. Eh, Walaupun harus diinvestigasi kalau mungkin sudah ada, tetapi bagaimana gimana teknologinya macet atau apa ya, tapi itu yang harus diselidiki menurut saya. Oke. Bu Ellen, yang juga menjadi sorotan adalah terkait dengan jalur yang seharusnya berbeda ya. Kok izin koreksi kalau saya salah. Seharusnya ada 2 jalur atau 2 petak begitu ya Bu, antara kereta komuter lain atau KRL komuter lain dengan kereta api jarak jauh dengan kecepatan yang kita tahu sangat cepat begitu, lebih cepat begitu Bu. Namun nanti kita akan bahas usai jeda. Bu Ellen, tetaplah di Breaking News Kompas TV. Dan saudara, visual yang Anda saksikan di layar televisi Anda saat ini adalah upaya dari pemindahan gerbong yang tertabrak di stasiun Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di mana ada lokomotif dari kereta api Argo Bromo Anggrek yang menabrak atau terlibat kecelakaan dengan KRL komuter lain gerbong wanita, atau kita ketahui bersama gerbong wanita adalah gerbong yang paling belakang dan ada satu lagi adalah gerbong yang paling depan. Saat ini petugas dari PT KAI dibantu dengan relawan TNI dan Polri serta Basarnas masih terus berupaya untuk melakukan proses pemindahan gerbong yang terlibat kecelakaan pada malam hari tadi, Senin malam pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi kita mendapatkan pernyataan dari apa yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan, kemudian Dirut PT KAI dan juga Kepala Basarnas, bahwasannya seluruh penumpang yang menjadi korban kecelakaan kereta antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan juga KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur sudah seluruhnya berhasil dievakuasi. Dan data hingga siang hari ini, 11:45 waktu Indonesia Barat, ada 14 orang penumpang yang menjadi korban meninggal dunia. Sementara itu 84 korban, maksud kami 84 korban lainnya mengalami luka-luka. Dari 14 orang yang meninggal dunia, 5 orang sudah berhasil teridentifikasi dan 9 orang lainnya masih dalam proses otopsi. Kita akan langsung bergabung kembali dengan Ellen Tangkudung, Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi atau MTI Indonesia. Ibu Ellen? Ya. Oke. Kita lanjutkan terkait dengan tadi soal track atau double track begitu ya Bu, di beberapa stasiun besar, termasuk harusnya mungkin di stasiun Bekasi Timur ini seperti yang Anda katakan. Harusnya bagaimana sih Bu mekanisme terkait dengan kereta yang sudah sampai duluan atau berhenti begitu ya, ataupun kereta yang melambat terkait dengan ada kendala tertentu yang dialami, komunikasinya dengan kereta-kereta lainnya yang ada di belakangnya ataupun kereta yang mau menuju ke tempat tersebut. Seperti apa mekanismenya, Bu Ellen? Ya, sebenarnya kalau disebut double track itu untuk jalur utara, untuk jalurnya itu sudah ada, ya memang sudah ada. Jadi kalau dulu itu, kalau ingat dulu hanya ada satu track, sehingga harus bergantian antara yang ke
Kalau utara itu kan barat timur ya, antara yang ke barat ke timur. Kalau sekarang tidak. Namun di stasiun ini maksudnya itu harus ada tambahan trek lagi yang bisa memisahkan jalur-jalur yang tidak berhenti di stasiun tersebut. Oke. Seperti Argo, Bromo, Anggrek ini kan sebenarnya tidak berhenti di stasiun Bekasi Timur kan, tapi KRL berhenti di situ, stop di situ. Jadi harusnya bisa diatur bahwa kalau memang dia mau lewat tetapi ada kereta yang masih di situ, bisa dipindahkan ke jalur yang lain yang ada di stasiun tersebut gitu. Dan itu sistem seperti itu sudah dari zaman Belanda, udah ada seperti itu. Oke. Hampir semua stasiun seperti itu. Tapi saya sendiri belum tahu ya di Bekasi Timur seperti apa. Nah, yang sekarang tinggal diinvestigasi adalah bagaimana maaf, komunikasi yang terjadi gitu. Jadi memang sudah ada permasalahan di stasiun, juga timpangan sebidang Oke, Bu Ellen, Jalan tahan dulu Bu Ellen Ampera itu pernyataan ya. dari Anda. Kita akan mendengarkan dulu Bu Ellen. Mohon maaf, pernyataan terbaru dari yang dirujuk ke Kementerian PPA. 3 orang wafat, kemudian 15 sudah kembali ke rumah, dan sisanya tadi masih ada beberapa yang kita lihat. Dari korban rata-rata kondisinya ada yang memar-memar, tapi juga ada yang patah di beberapa bagian. Kami menyampaikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kejadian ini, dan dari PT KAI sudah menyampaikan akan menanggung seluruh biaya. Nah, terkait dengan kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, tentunya yang pertama pendampingan yang kami lakukan bukan hanya dalam hal medis, tetapi pemulihannya, baik secara fisik maupun psikologis, karena kami lihat ada yang mengalami trauma dan ini perlu pendampingan lebih khusus. Kemudian yang kedua adalah bagi mereka yang sebagai pekerja, kami berupaya agar perusahaan di mana mereka bekerja bisa memberikan keringanan sampai mereka pulih, baru bisa masuk lagi ke tempat kerja. Ini yang akan kita upayakan bersama. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan oleh beberapa perusahaan. Tadi ada salah satu perusahaan juga yang sudah hadir, kita bertemu langsung dan kami menyampaikan tolong si korban ini sampai benar-benar pulih, kemudian hak-hak sebagai pekerjanya dipenuhi, dan begitu sehat bisa kembali kerja seperti semula. Itu beberapa hal yang kami lakukan tadi. Bu, ada evaluasi nggak Bu penempatan gerbong wanita yang ada di belakang itu? Iya, tadi kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang ya depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah gitu. Tadi sebentar. Tadi kalau gerbong perempuan banyaknya perempuan. Tadi ada yang laki-laki itu karena dia ada di gerbong 3, dan juga ada yang dari Argo Bromo yang kena juga yang perempuan, yang laki-laki. Saya kaget kok korbannya ada yang laki-laki. Oh, ternyata mereka ada di gerbong 3 dan ada yang dari Argo Bromo Anggrek. Gitu. Oke. Sama-sama, makasih semuanya. Ya saudara, itu tadi pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Khori Fauzi, terkait dengan evaluasi dari penempatan wanita di gerbong KRL komuter lain. Kami akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ellen Tangkudung, Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia, yang tadi menyampaikan bahwa seharusnya memang ada beberapa jalur begitu ya Bu ya, yang diperuntukkan bagi kereta api di beberapa stasiun besar. Terima kasih atas perspektif Bu Ellen Tangkudung yang telah Anda bagikan di program Breaking News Kompas TV siang hari ini. Sehat selalu Bu Ellen. Ya, selamat melanjutkan kegiatan.